Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk teman-teman semua yang sudah menonton video saya ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam satu hobi, yaitu musik. Karena channel saya berbicara tentang musik, maka yang akan saya bahas di sini berkaitan dengan musik kayaknya teman-temannya. Salam kenal juga buat teman-teman semua yang menyaksikan video saya ini. Nama saya ini sama dengan nama channel yang saya buat, channel YouTube yang saya buat. Nah, di sini saya hanya sharing ya teman-teman, berbagi pengalaman aja untuk teman-teman semua, yang terutama untuk pemula, yang teman-teman yang mungkin masih membutuhkan penjelasan tentang tentang musik gitu ya, teman-teman yang saya pahami. Di sini saya bereksperimen dan mencoba jadi pengalaman yang saya dapat itu mungkin yang saya ingin bagi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman. Untuk yang sudah kelas pro, yang sudah artis ya mungkin skip aja lah, nggak apa-apa. Karena di sini saya masih pemula, jadi saya hanya sharing ya untuk teman-teman semua yang berbagi pengalaman aja lah. Gitu. Jadi channel saya ini saya bangun teman-teman itu kurang lebih sudah 1 tahun ya. Saya itu berpikir karena hobi saya musik, saya hobi menyanyi. Dari menyanyi itu timbul inspirasi untuk kenapa enggak kita buat lagu sendiri gitu. Ya, persoalan lagu itu bisa diterima atau tidak di masyarakat ya relatif ya teman-teman. Yang pasti ada pelajaran yang bisa kita dapat dari usaha kita untuk mengeksplor kita punya mengeksplor teman-teman, mengeksplor kreativitas yang kita punya. Itu saja saya anggap hal yang positif ya menurut saya. Nah, pada topik kali ini saya banyak hal ya yang ingin kita bahas, cuman kayaknya mengingat waktu dan tempat saya hanya yang singkat-singkat aja lah. Yang penting teman-teman memahami gitu aja. Terutama untuk teman-teman yang pemula. Mungkin dari penjelasan-penjelasan saya nanti ada teman-teman yang lebih paham, bisa komentar lah, bisa kasih saya masukan dan saran tentang kelangsungan channel yang saya bangun. Yang pasti saya bukan artis ya teman-teman, saya sama dengan teman-teman pemula, hobi menonton YouTube, hobi menyanyi, itu sama lah.
kita hanya mengisi waktu dengan kreativitas, kenapa enggak gitu. Kenapa saya buat video ini sih? Karena gini teman-teman, banyak teman-teman yang nanya ke saya langsung, Bang, gimana sih membuat lagu tuh Bang? Terus gimana sih prosesnya, proses pembuatannya, gimana proses cara mixingnya, gimana ketika lagu itu sudah jadi, cara mendaftarnya ke agregator. Selanjutnya lagu kita setelah lolos di review di agregator, butuh berapa hari sih proses rilisnya. Nah, yang selanjutnya setelah dirilis atau didistribusikan oleh agregator, lagu kita ada di mana saja. Nah, ini yang terakhir, apa sih keuntungan setelah lagu kita rilis di agregator musik. Nah, ini ada 7 poin ya teman-teman, pertanyaan yang saya coba berbagi untuk teman-teman semua yang memiliki hobi musik, barangkali ingin berkarya menciptakan sebuah karya musik, yang masih ragu mungkin ya untuk kayaknya belum pede atau gimana. Saya gini teman-teman ya, sebenarnya kalau persoalan pede nggak pede sih, ya kita kan bukan artis. Toh kalau kita mampu membuat satu karya musik, kita bisa menciptakan satu karya musik yang pada akhirnya orang bisa terima atau masyarakat bisa terima musik kita, itu kan luar biasa. Tapi kita nggak nyampe ke sana dulu ya teman-teman, karena kita masih pemula, awam. Yang pasti gini teman-teman, semua orang bisa membuat musik, siapapun bisa membuat musik. Nah, di sini saya coba bereksperimen teman-teman. Bagaimana sih sehingga musik kita itu bisa tampil ke publik? Gimana sih prosesnya? Nah, di sini pengalaman-pengalaman yang saya dapat teman-teman. Ini yang akan saya bagikan untuk teman-teman semua. Nah, yang pengalaman saya dulu sebelum membuat satu lagu teman-teman, masih awam sekali dalam hal proses pembuatan dan proses untuk legalitasnya sampai dia ditampilkan di itu, prosesnya ya memang sedikit menguras waktu karena pemahaman saya tentang musik itu belum, ya masih awam lah teman-teman ya. Jadi ini alhamdulillah lagu saya sudah yang pertama itu sudah rilis teman-teman, ada di channel saya mungkin ya, channel saya lagu pertama, lagu kedua saya, sementara proses mungkin video ini tampil, video ini saya upload, mungkin lagu saya sementara proses rilis. Ada satu lagu yang sudah di-approve dan tinggal menunggu proses rilisnya. Nah, satu lagu lagi sementara proses review di agregator. Nah, pertanyaannya, Bang, Abang pakai agregator apa sih?
Nah, ini teman-teman, saya menggunakan agregator Netrilish. Dan dari pertama saya coba masuk Netrilish. Ya, memang di Netrilish tidak gratis ya teman-teman. Tapi keuntungan yang saya jadi pertimbangan saya ketika memilih agregator Netrilish ini, kita cukup membayar sekali, tapi selamanya gitu. Nah, nanti dari seandainya lagu kita booming ya teman-teman, bisa menghasilkan pundi-pundi uh, penghasilan, itu pembagiannya 25% ke Netrilish, 75% ke kita pemilik lagu, teman-teman. Begitu proses cara perhitungannya kalau untuk di Netrilish. Ya mungkin teman-teman ada yang mau yang gratis juga ada. Mungkin di Musik Blast atau di saya belum pernah coba ya teman-teman untuk di agregator lain ya. Tapi setahu saya ada yang agregator uh, sifatnya dia gratis. Dia gratis, kita buat lagu, dia distribusikan gitu. Nanti pembagiannya yang kurang tahu juga ya, karena saya juga masih pemula dan hanya satu agregator yang uh, saya coba mendaftarkan lagu saya ke sana untuk didistribusikan dan dilegalkan gitu. Oh, baiklah teman-teman, kita masuk ke poin pertama ya mungkin. Bang, gimana sih cara membuat lagu? Ini teman-teman. Saya bukan musisi ya teman-teman. Saya awam juga seperti teman-teman. Yang pasti pertama kita harus punya lirik lagu. Lirik lagu kita harus buat lagu kita mau buat liriknya apa sih? Lagu gembira, senang, sedih, suka, duka, atau itu terserah teman-teman ya, mana yang uh, pas untuk teman-teman. Nah, cara membuat lagu yang pertama itu tadi saya sampaikan bahwa yang pengalaman saya teman-teman dalam membuat sebuah lagu, yang pertama kita harus punya imajinasi ya. Kira-kira lagu kita berbicara tentang apa. Lagunya tipikalnya lagunya sedih, senang, atau gembira, atau itu terserah teman-teman ya. Yang penting dari awal proses pembuatannya sudah dari awal niat untuk membuat satu syair lagu itu sudah ada lah di benak pikiran teman-teman. Nah, yang kedua tentang cara membuat lagu ya teman-teman ya. Yang kedua kita harus siapkan tangga nadanya ya teman. Chord ya kayak supaya lagu itu memiliki nada yang nyaman, enak didengar gitu ya. Yang pas menurut kita. Nah, itu. Dari itu dulu teman-teman, dari lagu, syair lagu dan tangga nada. Nanti dari chord tangga nada itu yang akan kita coba
realisasikan di alat musik teman-teman gitu. Entah teman-teman menggunakan gitar boleh, menggunakan seruling pun boleh, atau drum boleh, yang mana yang teman-teman punya. Pengalaman ketika saya melihat ya, teman-teman para musisi ya, seperti contoh kayak Leo Rojas. Leo Rojas itu dia hanya mengandalkan seruling teman-teman, tanpa lagu, hanya seruling. Tapi luar biasa teman-teman, semua orang saya yakin teman-teman juga suka musik-musik yang dimainkan oleh Leo Rojas itu. Karena dia hanya seruling saja gitu. Intinya semua semua alat musik, bersiul pun bisa teman-teman. Nah, di sini pengalaman yang saya dapat karena saya kebetulan memiliki keyboard ya. Keyboardnya tipe Yamaha. Ya mungkin ini Yamaha yang tipe PSR SX 900 ya. Jadi alat-alat yang saya gunakan hanya ini, keyboard, mixer, dan HP. Itu aja. Hanya 3 ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat hasilnya di YouTube saya teman-teman. Jadi bagaimana cara membuat lagu itu tadi teman-teman ya. Nama teman-teman harus punya imajinasi. Nah, dari imajinasi itu teman-teman tuangkan dalam bentuk syair. Ketika sudah ada syairnya, teman-teman persiapkan chordnya, ya. Sehingga nanti ketika syairnya sudah ada, notnya sudah ada, kita bisa realisasikan di alat musik yang ada. Nah, gitu aja teman-teman. Yang persoalan nanti seperti apa baiknya, nanti kan teman-teman sudah ketika teman-teman merealisasikan chord lagu itu ke alat musik, itu teman-teman akan tahu sendiri yang mana yang baik, yang mana yang enggak, yang mana yang kena, yang mana yang enggak. Teman-teman tinggal eksperimen aja lah teman-teman, perbanyak eksperimen. Bisa kita menggunakan gitar dulu atau langsung di keyboard juga bisa, atau di alat-alat musik lain teman-teman. Saya rasa itu ya, mungkin bagaimana cara membuat lagu. Nah, ini juga teman, yang kedua ya, tadi yang pertama ya teman-teman. Yang kedua, bagaimana proses pembuatannya Bang? Nah, proses pembuatan tadi dari awal kita sudah ada. Kita membuat lagunya dari syair, dari imajinasi, syair, nada. Nah, sekarang proses pembuatannya. Jadi antara syair dan nada tadi kita padukan kita buat musiknya itu menggunakan alat-alat musik ya seperti keyboard, drum, gitar, piano, ya banyak macam lah teman-teman ya, kendang apa atau dangdut, musik-musik dangdut pakai seruling, banyak alat musik ya yang bisa dipergunakan teman-teman. Nah, proses pembuatannya teman-teman, lagu syair yang kita buat dengan kita sesuaikan dengan nada. Kalau di sini saya menggunakan keyboard
itu saya bisa melakukan rekam langsung. Musik itu saya bisa lakukan rekam langsung ke keyboard ini teman-teman ya. Kalau yang tipe PSR ini eh, dia bisa kita buat dia langsung merekam apa yang sudah kita mainkan, not nada-nada dan alat musik apa yang sampling-sampling yang ada ini bisa kita olah sesuai dengan lirik lagu kita dan uh, tangga nada yang chord lagu yang kita buat itu teman-teman. Nah ini proses ini lumayan panjang teman-teman yang saya rasakan karena saya juga awam dalam bermain keyboard. Saya ini termasuk awam juga sih. Saya juga belum lama sih belajar keyboard, tapi ya kurang lebih keyboard ini sama saya teman-teman sudah kurang lebih 2 tahun lebih. Tapi sampai dengan hari ini saya itu agak masih belum memahami secara utuh ini fungsi dari keyboard ini. Yang saya tahu hanya nindis, rekam, nanti nah proses rekam itu kita bisa olah nantinya ya teman-teman. Dan ini bukan promosi ya teman-teman, tidak ada endorse dari Yamaha, tapi ya mudah-mudahan ketika Yamaha melihat mungkin ke depan Yamaha mengendorse ya, karena produknya yang kita pakai, kita bahas di sini. Jadi kelebihan yang ada di ketika kita menggunakan keyboard teman-teman ya, mungkin musik yang kita rekam, suara yang kita rekam itu sudah otomatis dalam bentuk filenya WAV. WAV ya teman-teman ya, WAV. Jadi bukan MP3, bukan, tapi bisa kita mau merekam untuk MIDI atau apa. Tapi yang umum dalam hal pembuatan lagu itu kalau kita mau mendaftarkan nanti ke agregator itu syarat salah satunya itu kayak di net release itu ditentukan dia harus filenya dalam bentuk WAV. Jadi ketika dengan keyboard ini teman-teman saya tidak susah untuk membuat file dalam bentuk WAV. Dia filenya ya termasuk sudah canggih juga sih ini keyboard kalau menurut saya saat ini. Nah, proses pembuatan tadi dari suara dari nada yang kita buat. Oke, kita kesampingkan dulu suara. Musik dulu yang kita rancang di alat musik yang kita punya teman-teman. Nah kebetulan saya pakai keyboard ya saya menggunakan piano atau alat musik lain itu bunyi-bunyi alat musik lain itu ada semua sih teman-teman. Nah, yang kesulitannya juga teman-teman itu dalam hal proses pembuatan itu kalau saya lemah di penguasaan tuh mengiringi lagu itu membuat musik yang mampu mengiringi lagu itu. Saya masih agak awam sekali teman-teman ya, karena saya juga masih pemula. Ya disinilah tujuan kita sharing. Mungkin teman-teman ada yang punya pengalaman lain, bisa kita sharing. Teman-teman bisa isi di kolom komentar.
Jadi bagaimana proses pembuatannya ya seperti tadi teman-teman. Kita buat yang pertama style seperti apa yang akan kita pakai. TP lagu kita itu gembira, senang, atau sedih, atau gimana. Nah, kita bisa pilih. Teman-teman di sini banyak di dalam keyboard ini sudah tersedia style-style bawaannya dari Yamaha ya, teman-teman. Ya, cukup banyak style-style yang bisa kita pilih. Ada jazz, ada dance, ada R&B, ada musik Latin, ballroom, entertainer, world, dan lain sebagainya teman-teman. Ini di keyboard ini juga bisa ditambah. Kita tambahkan dengan style-style yang saya rasa banyak ya di internet, style-style. Kita juga bisa uh, beli style-style yang ada di pasaran juga ada. Teman-temannya di online banyak. Nah, ketika musik tadi, ini musik teman-teman ya, belum suara. Ketika musik tadi sudah kita buat, rancang sedemikian rupa, yang rata-rata kalau dalam sebuah lagu itu mungkin berkisar antara 5 menitan ya teman-teman. Jadi kita hanya merancang musik yang untuk 5 menit, dalam kurun waktu 5 menit. Karena kalau sudah terlalu panjang itu sudah bukan lagu lagi teman-teman, mungkin non-stop namanya. Kalau kita buat lagu non-stop mungkin bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Tapi ini kita membuat lagu, sebuah lagu single ya. Jadi di sini alunan musik yang sudah kita rancang itu tersimpan di file sini teman-teman ya. Yang kedua, suara. Kalau ketika musik kita sudah buat dan kita simpan dalam file folder yang ada di keyboard ini. Ya, kebetulan saya menggunakan keyboard ya teman-teman, yang ada sama saya hanya keyboard. Jadi ya saya coba jelaskan sedikit yang proses yang saya lakukan teman-teman ya. Barangkali bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, yang kedua vokal. Vokal juga kita bisa rekam di sini teman-teman. Jadi kita nyanyi, kita bisa atur suara kita masuk keyboard ini, kita rekam teman-teman. Nah, prosesnya kayaknya seperti itu teman-teman. Nah, proses pembuatan lagunya ya seperti itu. Nah, jadi sampai dia jadi sebuah musik itu seperti itu teman-teman. Nah, oke, kita lanjut. Saya rasa teman-teman mungkin sudah paham. Kalau memang ada yang belum paham bisa komen di kolom komentar teman-teman. Nanti kita sharing ya. Mungkin teman-teman ada yang lebih simpel lagi atau gimana, nanti bisa kasih masukan atau kita sharing di kolom komentar. Nah, yang ketiga teman-teman, ini bagaimana cara memixing lagu. Nah, memixing kita atur nadanya, musiknya, vokalnya itu dipadukan jadi satu. Itu saya menggunakan mixer ya teman-teman ya. Kita mixer, kebetulan mixer saya mereknya Hardwell ya teman-teman, yang
saya pakai, karena adanya itu ya itu aja lah yang saya pakai. Jadi memixing suara di situ, kita bisa atur suaranya, bassnya, treble-nya, middle-nya, itu kita sesuaikan nanti di mixer ini teman-teman. Nah nanti dari mixer ini kita kembalikan lagi ke keyboard ini teman-teman, gitu. Sehingga file itu murni dalam bentuk WAV. Nah, sehingga dia kalau WAV itu kan filenya agak besar ya teman-teman. Jadi tingkat yang perlu jadi pertimbangan adalah tingkat kejernihan dari musik yang kita buat. Yang selanjutnya keseimbangan nada, musik nada itu terkontrol ya teman-teman di mixing. Kita memixing itu suaranya tidak terlalu besar, atau tidak, musiknya tidak terlalu besar, atau bassnya tidak terlalu besar. Jadi semua bisa imbang ya teman-teman ya. Dan bisa juga kalau teman-teman yang rapper kayaknya, yang ini, atau bassnya ingin dinaikkan atau apa, itu bisa diproses ini teman-teman, di mixing. Nanti saya coba ada penjelasan, video penjelasan di Bang tentang gimana sih Bang dari keyboard ke mixing ke mixer, mixer ke keyboardnya ini gimana, dari mixer ke HP. Itu nanti saya coba uh, jelaskan ya teman-teman, nanti dengan foto-fotonya sekalian dengan cara apa namanya teman ya, yang pengalaman saya yang saya juga masih awam teman-teman ya. Kalau saya sih yang penting nadanya pas, suaranya pas, ya udah aja gitu aja. Tapi kalau teman-teman mau yang lebih bagus lagi ya teman-teman olah sehingga dia kena pas sekali, nyaman, akhirnya menghasilkan musik yang enak didengar gitu teman-teman. Kalau menurut saya sih gitu. Ini kita sudah pada poin ketiga ya tadi teman-teman ya. Bagaimana cara memixing lagu ya seperti itu. Kita menggunakan mixer. Nanti dari mixer kita kembalikan ke, kita masukkan ke keyboard ini teman-teman. Yang otomatis dia filenya dalam bentuk WAV. Nah di sini kita di keyboard ini, kalau keyboard ini teman-teman kita tinggal rekam-rekam aja. Gitu. Nanti ketika sudah terkumpul file-file itu, nah itu kita padukan teman-teman. Nah, memadukan antara musik, suara, itu teman-teman yang dari keyboard tadi. Kalau saya proses pembuatannya terpisah teman-teman ya. Kalau suara, musik sendiri, musik itu kita bagi, ada musik, ada drum, ada gitar, ada melodi, itu teman-teman, ada piano, itu filenya kita buat terpisah. Nanti kenapa dibuat terpisah? Nah, pengalaman saya teman-teman menggunakan mixer ini, ketika kita gabung satu kali, itu teman-teman, itu suaranya pasti jadinya tidak imbang. Karena mungkin proses, ya entah karena saya juga hanya menggunakan mixer yang kelas bawah lah teman-teman ya, yang mana yang ada lah. Tapi itulah yang di sini saya bisa bereksperimen teman-teman, dan bisa berbagi untuk teman-teman pemula yang ingin mencoba berkarya, membuat satu karya musik. Nah,
pengalaman saya tadi ketika menggunakan mixer teman-teman, itu ketika kita gabung semua masuk ke mixer, itu suaranya akan tidak berimbang teman-teman. Makanya di sini saya pisah file bass, melodi, gitar, piano itu saya buat file tersendiri-sendiri. Nah, terus pertanyaannya gimana Bang cara menggabungkannya? Nah, di sini teman-teman, saya tidak punya, ada komputer teman-teman, tapi komputer saya sudah rusak, jadi saya hanya mengandalkan HP. Nah, di HP itu banyak aplikasi teman-teman untuk uh, menggabungkan file-file musik tadi itu teman-teman, dari musik, gitar, piano, suara, nah, itu bisa digabung. Kalau tanya, Bang, anunya apa Bang? Aplikasi apa dipakai Bang? Nah, kebetulan di sini saya menggunakan KineMaster, teman-teman. Kan teman-teman bisa download di Play Store KineMaster. KineMaster itu bisa kita pakai free juga bisa, berbayar juga bisa. Jadi kalau yang free ya tentu ada batasan-batasan teman-teman. Ada uh, yang butuh sesuatu yang lebih, itu sifatnya mungkin sudah berbayar teman-teman. Jadi kalau saran saya sih ya kita pakai yang pro aja lah teman-teman. Kan ada, kalau di KineMaster itu ada bulanan teman-teman ya. Yang kita pakai bulanan juga bisa. Sebulan kita bisa buat 4 atau 5 lagu kan lumayan teman-teman. Jadi gimana cara mixing lagu ya, itu tadi teman-teman ya. Saya mixingnya itu menggunakan mixer dan aplikasi HP itu KineMaster. Nah, di KineMaster tadi teman-teman, kalau kita pakai aplikasi yang di HP kita menggunakan, bisa nggak bagus juga Bang dari HP ya? Hasilnya teman-teman bisa lihat ya. Kejernihan, apa namanya, akurasinya, teman-teman itu bisa lihat hasil video atau hasil lagu saya yang saya sudah upload sebelumnya. Dan yang ke depan ini yang sementara rilis ini teman-teman nanti bisa teman-teman juga lihat. Nah, jadi ya lagu saya yang sementara proses itu ada 3 teman-teman. Sementara di proses, satu sudah tinggal menunggu jadwal rilis, yang 2 sudah menunggu jadwal rilis. Iya, yang 2 menunggu jadwal rilis, yang satu masih menunggu hasil review teman-teman. Nah, cara memixingnya itu setelah kita olah tadi musik dan suara itu di aplikasi HP itu, kita kebetulan saya hanya menggunakan HP teman-teman ya. Jadi di HP itu setelah kita olah, kita kembalikan dia ke keyboard ini teman-teman. Jadi otomatis dia akan berubah file itu menjadi WAV. Nah, sekarang yang pasti ketika sudah diolah di KineMaster, file musik tadi saya yakin sudah 99% sudah jadi ya teman-teman ya. Kalau memang masih ada yang kurang, bisa kita mixing kembali dengan menggunakan mixer. Jadi alat yang saya gunakan hanya keyboard, mixer, HP. Bang, gimana Bang cara
ngerekamnya dari mixer ke HP. Nah, kebetulan kalau dari mixer ke HP saya menggunakan uh, kabel mel to mel ya teman-teman. Kabel mel to mel dengan tunggu ya, saya ambilkan teman-teman. Sorry ya teman-teman. Nah, kabelnya seperti ini teman-teman. Nanti saya akan coba jelaskan. Ini masuk kemana. Ini kabel konektor tipe C ya teman-teman. Karena HP saya HP agak jadul juga, jadi hanya yang seperti ini sudah cukup konektornya untuk ke HP. Nah, yang selanjutnya ini teman-teman sudah paham. Ini mix apa namanya, flash disk ya teman-teman. Harus siapkan flash disk, tidak harus bagus ya, yang penting ada aja lah. Nah, ketika file musik kita tadi sudah jadi, ini pertanyaan masuk di pertanyaan berikut. Bang, gimana cara mendaftarkan lagu ke agregator? Nah, jadi gini teman-teman ya. Kebetulan saya, pengalaman saya hanya agregator Netrilish. Jadi saya coba, teman-teman bisa masuk ke websitenya Netrilish ya teman-teman. Di situ banyak penjelasan. Dan cara upload lagunya pun simple. Kita tinggal submit aja, masuk ke submit. Tapi yang pertama kita harus siapkan sebelum kita mendaftarkan lagu kita di agregator untuk direview. Nah, yang pertama teman-teman harus siapkan file WAV musik teman-teman, dan musik dan suara kalau memang, atau musik saja, atau kalau mau yang instrumental atau non musik, non lagu apa, non suara ya bisa musik aja atau musik dan suara. Yang kedua yang teman-teman harus siapkan artwork. Jadi ukurannya itu ya foto ya, yang ukurannya kita buat 3000 kali 3000. Bentuknya JPEG ya. Itu persyaratannya kalau untuk di Netrilish, supaya teman-teman proses reviewnya enggak sulit. Kalau teman-teman menggunakan MP3 mungkin agak ribet ya, mungkin nanti dari pihak Netrilish mungkin mengembalikan atau bagaimana, merubah atau suruh kita merubah untuk dalam bentuk WAV. Sebenarnya ketika merubah file musik MP3 ke WAV enggak repot teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan di online itu, di Google banyak ya teman-teman. Teman-teman bisa ketik convert dari MP3 ke WAV. Itu banyak di web, enggak susah teman-teman. Teman-teman tinggal tinggal convert aja di situ. Nah, yang kedua AdWords. Nah, kenapa AdWords-nya 3000 kali 3000? Nah, karena memang begitu persyaratan yang Netrilish buat teman-teman. Yang ketiga, di AdWords itu hanya tertulis judul lagu dan nama. Nggak bisa yang lain-lain lah ya teman-teman. Kalau yang lain-lain mungkin akan dikembalikan, kita disuruh rubah atau gimana. Prosesnya akan jadi panjang, yang seharusnya 2-3 hari kerja sudah bisa proses itu berjalan. Tapi yang akhirnya
karena AdWords kita itu bisa dikembalikan, akhirnya jadi 5-6 hari gitu. Ya itu pengalaman yang saya dapat teman-teman ya. Nah, itu jawaban keempat teman-teman ya. Bagaimana cara mendaftarkan lagu ke agregator. Ya kebetulan saya pakai Netrelease ya, tadi itu penjelasan saya. Nah, di Netrelease ini teman-teman bisa lihat di situ. Proses reviewnya itu memakan 1-2 hari atau 2-3 hari. Nah, nanti ketika lolos dari proses review itu, kita akan diberikan email teman-teman. Akan di email bahwa lagu kita diterima. Dan kita harus menyelesaikan proses administrasi. Nah, karena di Netrelease ini tidak gratis ya teman-teman ya. Tapi pembayaran itu cukup dilakukan pertama. Dan dia selamanya. Kita bayar sekali tapi selamanya gitu teman-teman. Nah, setelah lolos hasil review, kita sudah melakukan, habis itu kita dikirim email ya teman-teman ya. Dari email itu kita disuruh membayar. Nah, setelah kita bayar, itu tunggu lagi proses teman-teman 1-2 hari. Antara 1-2 hari jam kerja ya teman-teman ya. 1-2 hari jam kerja. Hari libur nggak dihitung mungkin. Makanya teman-teman kalau mendaftar ke Netrelease sebaiknya itu di jam kerja ya. Bahwa hari Senin daftar, hari Selasa Rabu, hari Rabu dapat balasan, hari Rabu balasan untuk bayar. Lagu kita sudah direview, lolos review, kita bayar. Nah itu tunggu 1-2 hari ya. Bisa jadi Jumat atau Sabtu teman-teman itu sudah selesai proses itu, yang makan waktu seperti itu ya teman-teman. Oke, untuk bagaimana cara mendaftarkan lagu ke agregator, saya rasa teman-teman bisa cek sendirilah. Kalau teman-teman maunya kemana sih? Nah, di pengalaman saya kemarin Netrelease-nya mungkin sedikit banyak yang saya jelaskan tadi, teman-teman bisa teman-teman pahami. Sorry teman-teman ya, ini lagi flu, kebetulan lagi flu, penat, mau tidur nggak bisa karena hidung mampet. Jadi ya bikin konten aja. Nah yang kelima, lagu kita setelah di review agregator butuh berapa hari proses rilis. Itu tadi saya sudah jelaskan teman-teman ya. Jadi proses pendaftaran pendaftaran untuk direview itu memakan waktu 2-3 hari biasanya. Nah, nanti kita akan dapat di hari itu kita akan dapat balasan email bahwa contoh ya lagu kita di lolos review, maka akan disediakan di situ nomor rekening untuk proses administrasinya. Nah, gitu. Nanti kita setelah kita lakukan pembayaran, kita akan melakukan konfirmasi pada saat itu juga proses pembayaran tadi akan butuh waktu 1-2 hari ya mungkin teman-teman, sampai lagu kita itu di-approve dan siap didistribusikan. Ya kurang lebih memakan waktu seminggu ya teman-teman. Dari proses pendaftaran sampai dengan itu kalau di Netrelease. Makanya teman-teman kalau mau mendaftar ke Netrelease sebaiknya hari Senin supaya proses itu bisa cepat. Jangan di hari libur ya. Itu.
Sorry ya teman-teman, lagi flu. Jadi lagu kita setelah di review agregator butuh berapa hari prosesnya? Sudah saya jawab tadi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa masuk ke website Netrelease langsung atau ke pihak agregator lain. Banyak agregator teman-teman. Nggak repot, dan teman-teman tinggal klik aja di googling, di uh, ketik aja agregator, teman-teman sudah akan dapat itu. Nah, pertanyaan yang keenam teman-teman. Setelah dirilis atau didistribusikan oleh agregator lagu, kita ada di mana saja bang? Nah gini teman-teman, setelah agregator kita lolos review, lagu kita di-approve untuk didistribusikan ke semua musik platform yang ada. Itu prosesnya kurang lebih 7 sampai dengan 14 hari ya teman-teman. Seandainya lagu kita di-approve ini hari Senin. Jadi lagu kita bisa rilis itu minimal 7 sampai dengan 14 hari kerja. Itu gitu teman-teman, karena memang proses lagu kita tayang di YouTube, di Spotify, Apple Music, Deezer, apalagi teman-teman ya. Ya banyak lah, semua platform musik yang ada di dunia, lagu kita akan tampil di sana teman-teman. Kalau kita mau mencari atau di YouTube, di TikTok musik, gitu. Di Facebook juga itu teman-teman ada. Jadi lagu kita aman teman-teman ya. Seandainya itu lagu kita aman ya. Kita ndak repot-repot aja, kita tinggal nunggu aja. Itu pekerjaan itu sudah dilakukan oleh agregator. Nah di sini fungsi daripada agregator di samping melegalkan lagu kita, yang kedua didistribusikan teman-teman ya ke platform-platform musik. Kita tinggal nunggu aja proses rilis. Nah kalau di Netrelease itu kalau kita ambil yang paket pro ya kurang lebih 95.000 itu kita bisa menentukan jadwal rilisnya itu teman-teman. Jadi jadwal rilis lagu kita itu terserah kita. Tapi yang pasti tidak bisa di bawah 7 hari ya teman-teman. Kalau bisa di 7 hari atau sampai dengan 14 hari. Nah, jadi setelah dirilis, didistribusikan oleh agregator, lagu kita ada di mana? Ya itu tadi teman-teman ya. Ada di Spotify, ada di YouTube Musik, ada di Deezer, ada di Apple Music dan lain-lain teman-teman ya. Semua platform musik, YouTube Musik ini TikTok Musik itu teman-teman. Jadi banyak platform musik itu lagu kita ada di sana teman-teman. Itu tugas dari distribusi agregator. Nah, oke, pertanyaan yang ketujuh teman-teman. Apa sih keuntungannya setelah lagu kita rilis di agregator, Bang? Nah, gini. Yang pertama, teman-teman ya, keuntungan ketika lagu kita sudah rilis di kita daftarkan secara resmi di agregator musik. Yang pertama, kita memiliki hak ciptanya teman-teman ya. Dia cipta itu
atas nama kita itu legalitasnya ada. Jadi contoh ketika kita sudah mendaftarkan lagu dan di approve di agregator, itu ketika orang lain mengcopy lagu kita itu otomatis dia akan kena uh, klaim hak cipta. Apalagi di YouTube nih teman-teman. Kalau YouTube kita copy paste video orang, apalagi yang bentuk musik, itu sudah pasti akan terkena klaim hak cipta. Nah, klaim hak cipta itu atas nama pemilik lagu itu teman-teman. Nah, kalau lagu kita, kalau video kita yang atau musik kita yang di apa namanya diambil ditampilkan di YouTube-nya orang, itu otomatis akan terdetek hak cipta. Nah, kita tidak repot-repot lagi teman-teman, itu sudah otomatis dibuat oleh pihak YouTube ya. Jadi ketika lagu kita diputar di sana di channel lain, itu sudah otomatis nama kita akan ada di situ gitu teman-teman. Jadi itu fungsi keuntungan pertama ya teman-teman, ketika lagu kita rilis di agregator musik. Nah, yang keuntungan kedua teman-teman ya, keuntungan kedua ini perihal royalti teman-teman ya. Nanti ketika mungkin lagu kita booming, banyak yang nonton, iklannya lancar, otomatis pundi-pundi keuangan tuh akan otomatis teman-teman ya diatur oleh dari pihak YouTube dan agregator, atau dengan dari pihak Sport TV, itu dari agregator yang menghitung semua itu teman-teman. Nah, kalau di net release itu sistem pembagian pendapatan itu 75% pemilik lagu, 25% net release. Itu seperti itu teman-teman. Nah, pasti muncul lagi teman-teman, Bang, kapan kira-kira kita mendapatkan hasil dari, ya tergantung teman-teman. Kalau lagu teman-teman banyak yang nonton, banyak view-nya, banyak yang mendengarkan, otomatis lebih cepat teman-teman mendapatkan royaltinya itu teman-teman. Kalau di net release itu minimal $50 kalau nggak salah teman-teman ya, toh $50 sudah bisa bisa ditarik ya teman-teman. Nah, barangkali itu teman-teman yang bisa saya jelaskan kali ini. Nah, untuk bagaimana sih Bang connect-nya dari keyboard ke mixer ke HP ya, gitu. Nanti saya akan coba jelaskan teman-teman ya di akhir video. Mudah-mudahan penjelasan saya tadi bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada saran dan masukan atau pertanyaan, mungkin teman-teman kita bisa sharing di kolom komentar ya teman-teman. Dan saya berusaha untuk membalas komentar dari teman-teman. Sorry ya. Hidung apa tuh? Itu. Ya udah dulu teman-teman ya. Nanti saya akan buat foto-fotonya, saya akan tampilkan koneksi dari
mixer ke keyboard, keyboard ke HP gitu, teman ya. Oke, salam kompak, salam satu musik nih. Jangan ragu untuk berkarya, karena bisa jadi hasil karya teman-teman itu disukai banyak orang. Kita nggak tahu. Yang pasti kita berbuat aja dulu. Itulah sedikit motivasi untuk teman-teman ya. Oke teman-teman ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.